selamat datang kembali di channel Adiklit. Buat kalian yang baru di channel ini, hello and welcome. Video kali ini aku akan nge-spill 10+2 novel karya Agatha Christie terbaik versi aku. Iya bener, jadi nggak cuma 10 yaitu 12. Karena tuh susah banget emang nyari cuma 10 doang karya terbaik Agatha Christie. Secara novelnya tuh bagus-bagus. Udah gitu udah ada 50 yang udah aku baca, jadi otomatis ada sisanya yang belum aku baca. Jadi misalkan nih menurut kalian ada yang menurut kalian itu bagus tapi nggak masuk di daftar aku, bisa komen di bawah, mungkin aja itu novel belum aku baca. Nah, alasan aku kenapa sih suka banget sama Agatha Christie, selain alurnya, penokohannya yang kuat. Nah, di dalam novel Agatha Christie itu sering banget ada kayak quote-quote atau kalimat-kalimat yang diucapkan oleh tokoh-tokohnya yang relate banget. Kayak salah satunya tuh contohnya nih di novel ini, setelah pemakaman atau after the funeral, di sini tuh ada, ini sampai aku tandain. Nah, di sini mana ya? Benar. Nah, ini dia. Nah, di situ ada kata-kata kalau wanita itu senang, mereka akan berani bersumpah untuk apa yang benar dan apa yang tidak benar. Itu kayaknya keren banget kan kata-katanya. Nah, itu Agatha Christie tuh di dalam novelnya tuh banyak banget kalimat-kalimat atau quote-quote yang kayaknya mengena gitu loh. Nah, daripada berlama-lama, langsung aja ke videonya. Ini dia yang nomor 12, yang ke-12 ya. Jadi kita hitungnya dari yang nomor gede dulu, kemudian beranjak ke nomor 1. Ini ada Sad Cypress atau terjemahannya itu mawar tak berduri. Jadi kalian tenang aja, aku nggak akan spoiler. Jadi aku cuman sedikit menerangkan aja ya, menerangkan ceritanya. Di sini itu bercerita tentang si Eleanor sama Rodi, yang keduanya itu saling jatuh cinta gitu kan. Pokoknya lah udah saling jatuh cinta yang kayaknya iya banget, tapi tiba-tiba si Rodinya tuh jatuh cinta sama orang lain. Nah, di sini yang aku suka jalan cerita awalnya, cuman aku nggak terlalu suka sama endingnya. Jadi kayak terlalu apa ya, si pelakunya tuh terlalu kurang sesuai sih kalau versi aku. Tapi so far ceritanya enak ya. Kemudian, nah yang ke-11 ini dia ada kenangan kematian atau sparkling cyanide. Jadi di sini bercerita tentang, jadi yang bikin aku tertarik ini, novelnya itu dibuka dengan beberapa tokoh yang sedang mengingat atau mengenang kematiannya Rosemary. Jadi di sini tuh bercerita tentang seorang yang bernama Rosemary yang cantik banget. Jadi orang tuh pokoknya setiap cowok yang lihat dia tuh pasti suka. Nah, tapi dia itu meninggal ketika pas hari ulang tahunnya dia. Awalnya sih kayak kelihatannya tuh kayak meninggalnya normal, tapi kemudian akhirnya diketahui kalau dia itu dibunuh. Nah, awal pembukaan novelnya itu bercerita tentang beberapa tokoh yang sedang mengenang si Rosemary itu gitu loh. Jadi ternyata si Rosemary itu, dia itu kan menikahnya sama laki-laki yang lebih tua, jauh-jauh lebih tua. Nah, ternyata dia itu punya selingkuhan. Nah, siapakah selingkuhannya itu? Penuh tanda tanya. Apakah memang yang membunuhnya adalah si selingkuhannya atau enggak? Nah, salah satu aku tuh suka banget sama Agatha Christie adalah dia itu punya punya pelaku yang selalu memang dia gimana ya, jadi kalau biasanya nih novel detektif itu pelakunya itu yang paling tidak diduga ya kan. Nah, si Agatha Christie itu enggak. Menurut si Agatha Christie ini di dalam salah satu novelnya yang judulnya apa itu aku lupa, bilangnya kayak gini, si pelaku biasanya adalah orang yang paling mungkin menjadi pelaku, tetapi saking mungkinnya menjadi tidak mungkin. Nah, kayak gitu. Nah, kalau dipikir-pikir kayak belibet, tapi kenyataannya enggak. Kalau di kenyataan nih biasanya orang yang nusuk kita dari belakang itu adalah teman deket. Nah, gitu kan maksudnya. Jadi kesannya nggak mungkin, tapi memang yang paling mungkin karena teman deket lah yang paling tahu sama kita. Ya gitulah. Ranking ke-10 ada ini Toward to Zero atau Menuju Titik Nol. Ini aku suka banget sama judulnya, Menuju Titik Nol gitu. Di sini bercerita tentang si ini tuh cowoknya tuh, tokoh utamanya tuh bercerita tentang pembukaannya itu tentang si tokoh utamanya yang sedang kayak
bersedih karena dia itu harus bertemu sama ibu angkatnya atau ibu baptisnya, sedangkan dia itu di sana nanti bakal ketemu sama mantan istrinya gitu loh. Jadi ceritanya dia itu selingkuh dari istri yang pertamanya terus nikah sama istri yang keduanya. Jadi dia tuh kayak mau ke sana, mau menemui si ibu baptisnya itu, tapi nanti di sana ada si mantan istrinya gitu loh. Nah, di sini tuh bercerita tentang pembalasan dendam. Nah, ini menurut aku kenapa aku suka banget, karena ini relate. Kenapa? Karena seringkali ketika seseorang itu ingin balas dendam, pengennya orang yang kita balas dendamin itu merasakan sakit yang kita rasakan, bahkan kadang lebih. Nah, ini ceritanya tuh tentang begitu, tentang bagaimana tokohnya itu ingin membalas dendam sama seseorang yang udah menurut dia melukai dia, yang kemudian ingin dia balas melebihi apa yang sudah dia rasakan. Nah, intinya kayak gitu ya. Yang nomor 9 ya, ini ada Death on the Nile atau pembunuhan di Sungai Nile. Jadi ini bercerita tentang si Lynette yang orangnya tuh kaya raya. Dia tuh kaya banget, tapi karena dia belum cukup umur, jadi warisannya tuh ditangguhkan kecuali dia itu menikah. Jadi usianya tuh kekayaannya tuh ditangguhkan sampai dia umur 21, kecuali dia itu menikah, dan akhirnya kemudian dia itu menikah. Tapi sayangnya dia itu terbunuh gitu loh. Nah, siapa nih yang membunuh? Karena banyak banget yang mengharapkan warisan dari si Lynette ini. Ceritanya menarik, endingnya tuh menarik banget menurut aku, walaupun ceritanya cukup bertele-tele tapi menarik banget. Di sini tuh ada kalanya orang itu nggak bermaksud jahat, tetapi karena kondisi jadi jahat. Ada kalanya kita itu nggak mau jahat, tapi karena udah cinta buta, jadi makanya jadi jahat gitu loh. Seperti di novelnya Nemesis ini, aku agak melenceng ya di sini. Di sini tuh ada quotes yang mengatakan bahwa orang itu sering salah menganggap rasa benci, rasa iri, dan rasa dendam adalah hal yang paling menakutkan di dunia. Padahal yang paling menakutkan di dunia adalah rasa cinta yang berlebihan. Karena kalau kita sudah mengatasnamakan cinta tuh semuanya jadi bener. Nah gitu. Nah, intinya seperti itu di si Death on the Nile itu seperti itu ya. Nomor 8 ini ada pembunuhan ABC atau The ABC Murder. Ini tuh banyak banget yang ngefavoritin atau menganggap dia itu novel terbaiknya Agatha Christie. Tapi bagi aku dia itu di nomor 8 karena jalan ceritanya tuh kisahnya tuh nggak terlalu yang fantastik atau wow banget. Jadi intinya gini, pembunuhannya itu dia ingin ngebunuh C tapi ke A dulu. Jadi korbannya itu dimulai dari abjad A, terus B, terus C. Nah kayak gitu. Jadi jalan ceritanya itu seperti itu. Tapi ini cukup unik sih, makanya dia ada di nomor 8. Yang nomor 7 ini ada Malam Tanpa Akhir atau Endless Night. Jadi si Endless Night ini adalah salah satu novel Agatha Christie yang menurut Agatha Christie itu dia itu menulisnya itu dengan dengan sukacita gitu loh. Jadi ini adalah novelnya dia yang menurut dia itu salah satu terbaik versinya si Agatha Christie-nya ya. Jadi di sini tuh sebenarnya lebih kepada karma sih. Jadi si pelakunya itu tertangkapnya itu bukan karena dia itu tertangkap, tapi lebih kepada karma ya di sini tuh. Jadi lebih ke ada unsur-unsur unsur-unsur kayak apa sih? Kayak maksudnya kalau karma itu kayak gitulah. Jadi kayak unsur-unsur mistis. Nah, ada unsur-unsur mistisnya di sini ya. Di sini juga sama tadi kayak si Death on the Nile atau pembunuhan di Sungai Nile ini berkisah tentang seorang perempuan yang punya warisan yang sangat banyak ya. Terus kemudian dia menikah dengan seseorang padahal dia itu kan warisannya ditangguhkan. Jadi jalan ceritanya menurut aku mirip-mirip sama si pembunuhan di Sungai Nile, tapi dia lebih simpel dan dia itu tokohnya itu si pelakunya itu tertangkapnya itu lebih kepada kayak karma sih. Jadi dia tuh kayak kena karma aja gitu. Kalau si pembunuhan di Sungai Nile itu kan karena emang dicari pemecahannya gitu kan. Tapi kalau si Malam Tanpa Akhir nih lebih kepada orang yang kena karma terus dia jadi kayak ngerasa bersalah. Nah kayak gitu.
Yang nomor 6 ini dia ada Ordel by Innocence atau Mata Rantai yang Hilang. Jadi sebenarnya aku tuh bingung waktu mau nempatin, jadi mulai dari 1 sampai 6 itu aku udah mulai bingung nih. Yang mana ya urutannya, karena semuanya aku suka dan ceritanya keren-keren banget menurut aku. Nah, si Ordel by Innocence adalah salah satu novel yang menurut si Agatha Christie itu versi terbaiknya dia. Jadi dia itu ada nyebutin 3 judul novel yang menurut dia itu terbaik versi dia ya. Nah, si Ordel by Innocence adalah novel Agatha Christie yang paling gak bertele-tele. Jadi biasanya nih orang yang pertama kali baca novelnya Agatha Christie itu sedikit bingung karena saking banyaknya penokohan. Nah, di Ordel by Innocence ini tokohnya tuh gak terlalu banyak, terus ceritanya juga gak bertele-tele. Jadi kalau misalkan kalian itu baru banget mau baca karyanya Agatha Christie, aku saranin kalian baca si Ordel by Innocence karena ini ceritanya gak bertele-tele dan langsung banget to the point gitu loh. Terus apa namanya, aku gak spoiler ya, cuman aku kasih clue. Ini si pelakunya itu memang yang paling dituju jadi pelaku gitu loh. Jadi sebenarnya ini apa ya, seperti khasnya Agatha Christie lah. Ini khas Agatha Christie dan aku memang suka banget. Biasanya nih aku kalau baca novel Agatha Christie itu butuh 2 atau 3 hari karena biar nggak bingung ya. Tapi si Ordel by Innocence tuh enggak. Aku cukup 1 hari baca ini langsung selesai. Ini recommended sih buat pemula. Yang ke-6 ini dia ada Pembunuhan di Orient Express atau Murder on Orient Express. Jadi ini tuh udah pernah difilmin kalau nggak salah ya. Jadi ini juga yang banyak banget direkomendasikan sama orang-orang, salah satu terbaik karya Agatha Christie. Ini memang sih keren banget. Jadi endingnya tuh bikin kayak yang wow, karena memang luar biasa. Endingnya tuh benar-benar luar biasa banget. Tapi kalau kalian belum terbiasa baca novel Agatha Christie, aku saranin jangan baca yang ini dulu. Karena ini tokohnya banyak banget. Aku aja yang udah biasa baca novelnya Agatha Christie tuh agak-agak yang, aduh ini tuh siapa ya? Ini tuh gimana ya? Gitu loh. Karena memang tokohnya tuh banyak banget. Tapi ini worth it sih buat dibaca karena endingnya bener-bener mind blowing banget. Bener-bener yang wow, ternyata kayak gitu loh. Recommended. Yang ini adalah yang keempat. Ini di ranking keempat ada Curtain atau Poirot's Last Case atau Tirai judulnya. Jadi ini adalah jadi si Agatha Christie itu kan di novelnya itu ada beberapa tokoh utama yang sering muncul. Paling banyak adalah Poirot dan Miss Jane Marple. Jadi Poirot itu tokoh utama detektif. Jadi tokoh detektif paling terkenal di dunia itu kan ada 2. Yang pertama adalah Sherlock Holmes dan yang kedua adalah Poirot. Tapi biarpun aku tuh pecinta Conan, kalau Conan itu kan ngefans banget tuh sama Sherlock Holmes, tapi kalau aku lebih suka sama si Poirot karena si Poirot itu menurut aku lebih manusiawi gitu loh. Cara dia memecahkan kasusnya tuh lebih manusiawi. Kalau si Sherlock Holmes itu kan dia itu langsung udah bisa nebak pelakunya itu orangnya tingginya sekian, bobotnya sekian, hanya karena ngelihat bekas kakinya aja gitu loh. Jadi menurut aku kayak kurang manusiawi aja. Sedangkan si Poirot tuh enggak. Nah, si Poirot itu akhir kisahnya si Poirot itu ada di tirai. Ini tuh luar biasa sih. Pembunuhan di tirai ini adalah seseorang yang ada orang yang membunuh tanpa dia itu melakukan pembunuhan. Nah, intinya tuh kayak gitu ceritanya tuh di sini. Di sini adalah akhirnya si Poirot. Jadi, kalau kalian itu mau tahu Poirot itu kisahnya itu berakhir di mana? Berakhir di tirai. Jadi, wajib banget sih pecinta Agatha Christie baca tirai. Ini di nomor 3. Ini udah nomor 3, udah di yang kayak 3 besar tuh udah mulai rancu sih kalau menurut aku, semuanya oke banget. Aku tuh kadang-kadang tergantung mood ya. Kadang-kadang ini tuh masuk ke jadi nomor 1, kadang-kadang dia jadi nomor 2, kadang-kadang jadi nomor 3. Karena memang ceritanya yang 1 sampai 3 itu menurut aku kadang-kadang suka bingung mana yang peringkat awalnya gitu loh ya. Ini ada buku catatan Josephine. Ini adalah salah satu yang menurut Agatha Christie itu karya dia yang paling baik. Tadi aku udah sebutin kan. Jadi ada 3 karya Agatha Christie yang menurut Agatha Christie itu karya dia yang terbaik gitu loh, menurut dianya sendiri ya. Nah, si catatan Josephine ini bener-bener endingnya itu bikin kaget, bikin ngurut dada dan bikin kayak yang aduh, bikin kita
kayak yang merenung, terutama para orang tua ya, bikin kayak yang bener-bener apa sih, buat catatan banget, buat pelajaran banget sih di sini, karena memang tokohnya maksud aku pelakunya itu bener-bener di luar dugaan banget. Sebenarnya dari awal sudah kayak dikasih clue gitu loh, pelakunya tuh ini, tapi kayak kita mikirnya nggak mungkin, tapi di akhir emang pelakunya tuh itu gitu loh. Jadi sedikit memprihatinkan sih di sini, tapi ceritanya emang nggak ditebak dan kayak yang wow banget. Jadi ini ada di nomor 3. Di nomor kedua ada And They Were None, atau Lalu Semua Lenyap. Tapi di cetakan yang awal-awal itu judulnya bukan Lalu Semuanya Lenyap, tapi kalau nggak salah itu 10 Anak Negro. Karena di sini memang jadi ada apa ya, lagu anak-anak. Jadi kalau di sini mungkin kayak Nina Bobo atau Potong Bebek Angsa. Nah di sana tuh ada lagu anak-anak, lagu rakyat anak-anak yang lagunya tuh tentang 10 anak negro. Nah jadi alur pembunuhannya itu berdasarkan lagu anak-anak yang 10 anak negro itu. Di sini itu ceritanya itu yang bikin keren menurut aku di sini adalah cerita detektif tanpa detektif. Jadi di sini tuh nggak ada detektifnya. Pembunuhannya itu berada di pulau terpencil yang diisi sama 10 orang, dan ke-10-nya itu meninggal, mati semua. Nah jadi bener-bener nggak terpecahkan nih siapa yang ngebunuhnya. Nah si pembunuhnya sendiri yang malah memberitahu bahwa inilah aku nih yang ngebunuh gitu loh. Jadi kalau misalkan dia nggak bikin catatan bahwa dialah yang membunuh, itu polisi nggak akan bisa ngebongkar siapa sebenarnya pelaku pembunuhannya. Ini keren banget sih, bener-bener nggak diduga, karena semuanya tuh mati, tapi di salah satu dari mereka itu ada pembunuhnya yang mana. Nah itu dia. Jadi di akhir banget baru si pembunuhnya itu bikin surat, bikin catatan yang menyatakan bahwa yang membunuh adalah dia dan bagaimana cara pembunuhannya. Ini keren banget sih, keren banget, wajib banget dibaca. Ini juga novel yang nggak terlalu bertele-tele ya, jadi kalian pemula pun bisa banget baca novel ini. Yang nomor pertama adalah, atau ranking yang pertama adalah jeng jeng jeng, ini dia Pembunuhan Atas Roger Ackroyd, ya bacanya gitu kali ya. Nah, Pembunuhan Atas Roger Ackroyd ini penceritaannya itu berdasarkan orang pertama ya. Jadi penceritaannya itu lancar, enak. Jadi kayak menceritakan tentang alur cerita sampai sebuah pembunuhan itu terjadi. Dan di akhir kita kayak bener-bener dikejutkan, wow ternyata pembunuhnya itu toh gitu loh. Jadi bener-bener mencengangkan. Terus kayak yang apa ya, kita tuh bener-bener nggak nyangka. Di sini gini, di sini tuh bener-bener novel yang Agatha Christie yang pembunuhnya tuh kita sama sekali tidak menduga. Jadi ini sedikit berbeda sama karyanya Agatha Christie, karena memang kita sama sekali opini kita digiring untuk tidak menyangka dialah yang membunuh. Jadi kalau Agatha Christie itu kan biasanya yang tadi aku bilang kan ya, orang yang paling mungkin menjadi pelaku dialah pelakunya. Nah kalau di sini enggak, ini beda, tapi bener-bener kayak yang ya ampun kok itu sih pembunuhnya, tapi yang oh jadi gitu loh ini. Dan tokohnya juga rada lumayan banyak ya. Jadi kalau misalkan kalian mau baca buku atau novelnya Agatha Christie, kayaknya yang pertama jangan si Roger Ackroyd dulu deh, mendingan yang tadi aku saranin yang Ordeal by Innocent, baru kemudian baca yang ini. Tapi kalau kalian udah baca beberapa novelnya Agatha Christie, ini wajib banget dibaca karena emang endingnya mind blowing. Nah itu dia tadi novel Agatha Christie 10+2 terbaik versi aku. Kalau menurut kalian novel favorit kalian itu nggak masuk ke dalam list, coba dong kasih tahu di komen favorit kalian itu yang mana. Kalaupun misalkan ada sama, tapi menurut kalian misalkan enggak kok, menurut aku yang paling bagus itu si Catatan Josephine, atau enggak kok menurut aku yang paling bagus itu si ABC Murder. Nah gimana menurut kalian? Coba dong komen di bawah ya. Atau misalkan kalian mau nih aku nge-review di antara ini, nanti akan aku buat reviewnya. Barangkali kalian mau aku review tapi tanpa nge-spill si pelakunya itu siapa. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga membantu buat teman-teman yang hobi baca novel, yang pengen cari tahu novelnya Agatha Christie mana sih yang oke, mana sih yang enak untuk dibaca. Sekian dulu. Jangan lupa
klik like dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum, bye.